Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswaku yang berada di seluruh dunia ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pembelahan sel. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pembelahan mitosis. Oke, masih ingat tentang pembelahan mitosis? Apa saja tahapan-tahapannya? Ya, tahapan dari pembelahan mitosis di sini kita bisa lihat ya, itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Bagaimana dengan pembelahan meiosis? Ya, untuk pembelahan meiosis ya, ini memiliki dua tahapan ya. Tahapan yang pertama bernama meiosis pertama dan tahapan yang kedua disebut meiosis kedua. Untuk tahapan meiosis pertama terdiri atas interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Interfase. Meiosis didahului oleh suatu interfase di mana selama fase ini setiap kromosom bereplikasi. Proses ini sama dengan replikasi kromosom yang mendahului mitosis. Untuk setiap kromosom, hasilnya adalah dua kromatid saudara yang identik secara genetik yang tetap melekat pada sentromernya. Tahapan berikutnya dari meiosis pertama setelah interfase ya. Ini adalah profase 1. Profase 1 meiosis lebih lama dan lebih kompleks dibandingkan profase dalam mitosis. Kromosom mulai memadat dalam satu proses yang dinamakan sinapsis. Kromosom homolog yang masing-masing tersusun dari dua kromosom saudara muncul bersamaan sebagai suatu pasangan. Pada banyak tempat di sepanjang tubuhnya, kromatid kromosom homolog saling silang menyilang. Persilangan yang membantu mengikat kromosom agar tetap bersama ini dinamakan kiasmata atau tunggalnya adalah kiasma. Oke, berikutnya adalah metafase 1. Di metafase 1, kromosom sekarang tersusun pada pelat metafase atau bidang ekuator, masing-masing dalam pasangan homolog. Oke, perhatikan gambarnya. Oke, berikutnya anafase 1. Seperti pada mitosis, alat gelendong menggerakkan kromosom ke arah kutub. Akan tetapi, kromatid saudara tetap terikat pada sentromernya dan bergerak sebagai satu unit tunggal ke arah kutub yang sama. Kromosom homolog bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Oke, berikutnya telofase 1. Aparatus gelendong terus memisahkan pasangan kromosom homolog sampai kromosom itu mencapai kutub sel. Setiap kutub kini mempunyai satu set kromosom haploid, tetapi setiap kromosom tetap memiliki dua kromatid saudara. Biasanya sitokinesis terjadi bersama dengan telofase 1, membentuk dua sel anak. Alur pembelahan terbentuk pada sel hewan dan pelat sel muncul dalam sel tumbuhan. Tahapan meiosis 2. Tahapan meiosis 2 terdiri atas profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Profase 2. Benang-benang atau aparatus gelendong terbentuk dan kromosom berkembang ke arah pelat metafase atau bidang ekuator.
Di metafase 2, kromosom ditempatkan pada pelat metafase bidang ekuator dengan cara seperti mitosis. Dengan kinetokor kromatid saudara dari masing-masing kromosom menunjuk ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Anafase 2, sentromer kromatid saudara akhirnya berpisah dan kromatid saudara dari masing-masing pasangan kini merupakan kromosom individual bergerak ke arah kutub sel yang berlawanan. Di terfase 2, nukleus terbentuk pada kutub sel yang berlawanan dan sitokinesis terjadi pada akhir sitokinesis. Terdapat 4 sel anak, masing-masing dengan jumlah haploid dari kromosom yang tidak direplikasi. Oke, perbedaan mitosis dan meiosis. Untuk replikasi DNA, pada mitosis terjadi selama interfase, sedangkan pada meiosis terjadi sekali selama interfase sebelum meiosis 1 dimulai. Jumlah pembelahan. Pada mitosis, pembelahan terjadi 1 kali, meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pada pembelahan meiosis, jumlah pembelahan 2 kali, masing-masing termasuk profase, metafase, anafase, dan telofase. Sinapsis kromosom homolog. Pada mitosis tidak terjadi sinapsis kromosom homolog. Sedangkan pada pembelahan meiosis, selama profase 1, kromosom homolog bergabung sepanjang tubuhnya membentuk tetrad. Jumlah sel anak dan komposisi genetik. Pada mitosis, jumlah sel anak terbentuk 2 sel anak, masing-masing diploid dan secara genetik identik dengan sel induknya. Pada pembelahan meiosis, jumlah sel anak ada 4, masing-masing haploid, mengandung separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Secara genetik tidak identik dengan sel induk dan dengan satu sama lainnya. Peran dalam tubuh hewan. Pada pembelahan mitosis menjadikan organisme dewasa multiseluler berkembang dari zigot, menghasilkan sel untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Sedangkan pada pembelahan meiosis menghasilkan gamet, mengurangi jumlah kromosom sebanyak separuhnya, dan memperkenalkan variabilitas genetik di antara gamet. Mitosis terjadi pada semua sel yang sedang memperbanyak diri. Sedangkan pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel atau jaringan induk gamet atau pada saat pembentukan gamet atau pembentukan sel kelamin. Oke, demikian perbedaan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Dan di video kali ini kita fokus ke pembelahan meiosis dan perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Oke, sampai di sini dulu. Pahami videonya. Kalau belum mengerti, silakan diulangi kembali videonya. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.